Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan sekaligus takmir Masjid Nurul Iman Bapak MDidin, yang saya muliakan Bapak Ustadz Dede, para Ustadz yang lainnya, dan yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Edi sekeluarga besar, dan para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam mari kita selalu sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kelak syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan tentunya tidak lupa kita selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, umur yang panjang, sehat serta kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dengan ringan menuju ke majelis ini. Mudah-mudahan dengan diringankannya langkah Bapak, saudara-saudara sekalian, ke majelis ini menjadi pertanda diringankannya atau dimudahkannya jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, tadi saya sedikit mendengar dari Bapak Kepala Lingkungan bahwa kita ini harus hidup rukun, nggih Pak nggih? Hidup rukun. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang butuh dengan yang lainnya, maka kita manusia harus saling hormat menghormati, harus saling menghargai dan lain sebagainya. Nah, ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan kali ini, yakni ketika kita hidup dalam suatu masyarakat, pasti mau tidak mau kita akan berdampingan dengan tetangga. Nggih Pak nggih? Akan berdampingan dengan tetangga. Tetangga ini bermacam-macam pula nanti watak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana di dalam Islam ini atau aturan dan sebagainya tentang kita hidup bertetangga. Nah, ini di dalam salah satu keterangan di kitab Komik Utuhian nanti ini, bahwa salah satu dari tanda-tanda keimanan ya ini adalah kita memuliakan tetangga, memuliakan tetangga. Di dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarohu." Oh, ini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarohu. Jadi ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang di situ kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka sebaiknya kita ini memuliakan tetangga kita ini, kanan kiri dan sebagainya. Nah, atau yang kita dalam bahasa Arab itu adalah jar atau jiron atau jiran. Maka ada istilah dalam kenduran itu wajiran, dan tetangga. Nah, nih wajiran dan tetangga. Artinya itu karo wajiran. Nah, nih wajiran tuh dan tetangga. Nah, itu ya bandulan kayak wajiran. Nah, itu tetangga itu. Nah, tetangga sing ramangat iki karo tanggane wajirane. Nah, ini wajirane berarti dan tetangganya. Nah, itu. Nah, bagaimana cara kita ini memuliakan tetangga? Di dalam kitab tadi yang saya sebutkan,
bahwasanya ikramul jar ai al ihsanu ilaihi bil basyari wa talaqatil wajhi. Ini yang pertama. Cara kita ini memuliakan tetangga adalah berbuat baik kepada tetangga. Apa yang bisa kita perbuat baik, monggo lakukan. Walaupun hanya dengan tetangga, dengan tenaga ataupun dengan doa. Ini kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Di sini juga disebutkan salah satu contohnya juga adalah bil basyari, atau dengan wajah yang ceria kalau ketemu, Pak. Atau talaqatul wajhi, wajahnya itu mesem, ceria, senyum. Ojo ketemu tonggo pating pritut mripate utawa wajahnya ini koyok kanibuk garing. Nah, ini ngerti kanibuk garing pernah orang? Nah itu ya, ketemu tonggo belas wajahnya nggak pernah senyum atau bagaimana. Nah ini, kalaupun kita nggak senang dengan tetangga, jangan diperlihatkan. Nah itu, ya senyum wae lah, koyok orang opo-opo lah ngono kuwi. Nah ini, padahal batinnya berkecamuk corongan kuwi. Ya, nah ini. Berbuat baik ini, ya, dengan wajah yang ceria, senyum. Dalam sebuah hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sebuah sedekah. Ora iso sedekah karo aku senyum. Ketemu tonggo senyum. Tonggo lanang aja tonggo wadon. Nah, tonggo wadon senyum-senyum nanti bisa diartikan lain, kayak senyum-senyum aku apa sudah seneng karo aku. Wah, bahaya gitu ya. Nah, ini. Ya. Jadi ayo biasa ketemu tangga, wah, menyapa, wajahnya ceria, wajahnya senyum, aja kaya kanibu garing. Nah niki Pak, kanibu garing pritut kae kenceng kabeh iki, ora enek kendor-kendore blas. Nah ini salah satu adalah berbuat baik. Ketika kita tidak bisa berbuat baik yang lebih, ya minimal itulah. Nah ini ketemu karo tonggo, wajahnya yang ceria, wajahnya yang senyum. Nah ini jangan diperlihatkan kalau ketidaksukaannya. Ya wajar ketika ada yang tidak suka dan tetangga dan sebagainya, tapi jangan diperlihatkan. Nah ini anggap saja tidak ada apa-apa kalau ketemu. Nah ini. Lalu di sini dilanjutkan wa irsalit ta'ami ilaihi, memberikan makanan kepada tetangga. Ketika kita punya kelebihan makanan, daripada mubazir dipangan, tidak dimakan, berikan tetangga. Atau kita punya suatu barang kelebihan, berikan tetangga dan sebagainya. Ini memberikan makanan kepada tetangga. Ketika memberikan kepada tetangga, diusahakan yang bagus-bagus. Aja ngek tanggane sing wis bosok-bosok afkiran dan sebagainya. Nek iso sing api. Nek iso sing api. Ini memberikan makanan. Dalam sebuah hadis dikatakan juga bahwa tidak sempurna iman seseorang jika dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, dan dia tahu itu. Nah ini dia tahu tonggone burung mangan, tonggone randu apa-apa, dia tahu, tapi dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dia dalam keadaan lapar. Nah ini sampai dikatakan seperti itu kan sama Kanjeng Nabi. Jadi ketika kita punya sisahan makan atau kelebihan dan sebagainya, daripada mubazir kayak no tonggo, kayak no tonggo. Nah ini ojo pelit-pelit, ini ojo pelit-pelit. Nanti akan diganti nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih sampai-sampai dalam sebuah di situ Rasulullah berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abi Dzar. Ini, ya Abu Dzar,
idza tabahta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Ini pesannya Rasulullah kepada Abi Dzar. Wahai Abi Dzar, jika kamu memasak sayur atau daging yang berkuah, fa'aksir ma'aha, perbanyaklah duduhe. Kuahnya perbanyak. Nah ini duduh ya wong duduh. Ya duduhe lah. Ya, kuah. Orang ngerti duduh ya. Nah ini. Watahat, dan berilah jironaka, tetanggamu tadi. Ini pesannya Abi Dzar. Kita misalnya masak daging, walaupun sedikit dagingnya, perbanyak kuahnya. Wih, orang ketangku semangkok siji dagingnya kayak akeh. Oh, sementing nyicipi lho maksudnya. Ini masak kolo yang ngono kuwi. Ya, komplang-komplang ora apa-apa. Ngene iki ya, isine ming paling pira kuwi. Oh, ya, kolang-kaling loro telu. Nah, yang penting mereka itu kebagian gitu. Jangan sampai hanya kebagian bahu neto. Waduh, harum apa ini? Wah ini, waduh, mambu enak tenan iki. Hanya dibagi mambu neto aja sel. Nah kan minimal yo banyune lumayan sih, nyecep. Nah niku, ya, yo cok nemen-nemen lah. Maksudnya hanya diberikan baunya saja. Sliwer, ini ya, ini perbanyak itu. Coba ketika kita posisinya sebagai tetangga tadi, ketika itu kita, pas betenge ngelih, sebagainya, enak tenan nih. Ngono kuwi ora diwehi, hasil piye? Ah niki, minimal kan ada tadi itu, perbanyak kuahnya, airnya tadi itu. Walaupun di sini sedikit, akeh duduhe lumayan. Nah niki lumayan. Nah ini itu pesan dari Rasulullah SAW kepada sahabat Abi Dzar. Maka kita harus berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis lain itu Jibril datang berkali-kali menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad supaya berbuat baik kepada tetangga. Bola bali itu disampaikan sama malaikat Jibril kepada kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai Nabi Muhammad mengira bahwa tetangga itu nanti bisa mewarisi harta. Nah ini, karena pesennya terus nih. Dikarenakan apa? Di dalam Islam ini harus kita memuliakan tetangga. Kalau dalam bahasa Jawa itu tonggo, itu singkatan sing gotong karo sing nyonggo. Nah ini filosofinya tetangga itu ya sing diitek ya sing dicekel. Nah, munggah tonggo mesti ngidek. Kalau ada apa-apa, siapa pertama kali yang kita minta tolong? Apakah saudara kita yang jauh? Nah, mesti tetangga yang buat kita pegangan. Nah, ini itu adalah tetangga. Maka jangan kita ini dan tetangga yo ora rukun, bentet. Yo wajar nek bentet. Tahu bentet ya? Oh, enggak tahu bentet. Oh, melantar. Ya. Nah, melantar itu apa itu? Meretak-retak. Nah, ini ya. Ini. Ya. Piring ini setiap hari bertemu. Wajar potensi retak. Lah kita ini dengan tetangga setiap bertemu wajar potensi itu ada gesekan. Tapi itu tadi jangan sampai diperparah tugel pisan iki ya. Wis ngerti retak banting tugel pisan. Ojo. Jangan. Nah, ini dengan tetangga tadi. Nah, itu tadi berbuat baik. Sampai-sampai ini dikatakan wa tahmilu ma sadara minhu, dan bersabar menanggung tetangga itu yang kurang baik perilakunya. Sampai-sampai seperti itu katakan Nabi. Jadi ketika ada tetangga kita ini kurang baik,
tukang ngenyek, tukang ngrasani, tukang sepoe ora menakno ati lah. Ngono iki lah. Ya, pokoknya tukang-tukang. Nah, ya. Ini tukang-tukang lah ini. Kalau bahasa Sunda tukang apa, Pak? Belakang ya? Oh, belakang. Ya, ini ya. Ini. Jadi sampai-sampai tetangga kita misalnya membuat kita sakit hati, kita disuruh bersabar. Nah, ini wa tahmilu, menanggung apa-apa saudara yang keluar minhu dari tetangga tadi itu. Nah, ini sampai ada sebuah kisah, Pak. Jadi ada seorang alim ini, dia hidup di rusun, Pak. Di rusun yang bawah ini rumahnya, yang atas ini tetangganya non muslim. Ini sampai ini WC-nya ini bocor nih. WC-nya bocor bertahun-tahun nggak pernah ngomong, Pak. Nah, tetangganya yang non muslim tadi nggak tahu lah, nggak pernah diadui. Nah, ini begitu dia kok ada bau apa ini? Lah ternyata ini WC-nya bocor. Loh, kok nggak ngomong? Sudah berapa lama? Udah bertahun-tahun. Loh, ini walaupun seperti itu dipendam oleh ulama tadi itu, saking hebatnya. Akhirnya apa? Karena saking bagusnya akhlak ulama tadi, tetangga yang di atas tadi itu akhirnya masuk Islam, Pak. Nah ini gara-gara WC. Nah ini gara-gara WC sama Islam. Ya. Nah ini hebat juga ini WC ini, gitu ya. Bisa juga WC ini kan memberikan rezeki, ini kan taimu adalah rezekiku, kan begitu juga. Nah ini bagi moto dari sedot WC, ini kan taimu adalah rezekiku. Nah, ya itu intermezzo aja. Nah, ini sampai tetangga-tetangga yang jelek akhlaknya seperti kita disuruh itu menanggung, bersabar dengan akhlak yang mulia tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menanggung tadi. Nah, dilanjutkan fa'ilam yaqdir ala dzalika falyakfa an adahu. Jika kita tidak mampu berbuat baik kepada tetangga, ini Pak, jika kita tidak mampu berbuat baik kepada tetangga, senyum ora iso. Karena memang gawan bayi, Pak. Gawan bayi ini kayak padahal orang ngamuk tapi merengut. Maksudnya kayak gawan bayi loh. Ya ora merengut saja nih. Tapi memang wajahnya itu seperti itu kelihatannya. Nah itu. Atau dia tidak bisa memberikan makanan, atau dia tidak bisa bersabar dengan apa yang keluar dari tetangga tadi, kelakuan-kelakuan yang buruk tadi, maka di sini katakan fal yakfa an adahu, maka cukuplah dia tidak menyakiti tetangganya. Wah ini cukuplah, kalau dia tidak bisa berbuat baik kepada tetangganya, cukuplah dia tidak menyakiti tetangganya. Menyakiti tangganya bagaimana? Ya bisa dengan ucapan, dengan perilaku, atau dengan misalnya perasaan, atau misalnya lingkungannya, peceren misalnya dan sebagainya. Ini jangan sampai menyakiti. Apa misalnya grojokan talang mlebu nang ngene tanggane. Wah, ini kan nggak boleh, itu menyakitkan termasuk. Maka orang-orang kita kalau bikin rumah itu nggak pas batas, ya kan? Nggak pas batas. Di sini ben tritigane apa tritigane? Tritigan meneng. Air yang netes itu jangan sampai ke tanah tetangga. Iso tiba nang lemahe dewe. Ini. Ketika kita nggak bisa berbuat baik dengan tetangga, minimal cukuplah kita tidak menyakitinya. Nah ini, wah ini ya abot Pak, memang abot.
Ya urip karo menungso kan mesti ya enek gesekan-gesekan. Tapi itu tadi kita ingat bahwa kita ini hidup adalah bertetangga. Kita tidak bisa hidup sendiri, golek mati sapa sing ngurmati, nek ora tanggane. Nah ini. Maka tadi itu kata di sini cukuplah kita tidak menyakiti tetangga. Terus Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahsin mujawarotaman jawaroka takun musliman. Berbuat baiklah di dalam bertetangga dengan orang yang bertetangga denganmu, atau kita berbuat baiklah dengan orang yang bertetangga dengan kita, maka kamu adalah orang muslim. Nah, ini benar-benar orang muslim ya ini. Wah ini dengan tetangga siapa saja, ya siapa saja, bukan hanya dengan orang muslim, dengan non muslim saja harus kita baik, apalagi dengan tetangga kita yang sesama muslim. Ya, ini muslim sejati. Maka dalam hadis juga yang dikatakan seorang muslim itu adalah muslim lain itu selamat dari mulut dan perbuatannya. Itu. Jadi yang dinamakan seorang muslim adalah muslim lain, orang lain yang muslim dia selamat dari mulut dan tangannya atau dari perbuatannya. Ini. Maka di sini takun musliman, maka kamu adalah seorang muslim. Ini ajaran yang agung dalam agama Islam. Suruh berbuat baik kepada tetangga. Ini sing rukun, guyub, lek ngono kan kepenak. Ini angger paling penentengan ya piye nggo. Ini arep mlaku mrono enek dae ora sido mlepir ato. Arep ngono ketemu kono ora sido mlepir ato. Ini kan menyusahkan diri nih. Nah, seperti itu. Menyusahkan diri. Nah, jadi mari ketika kita punya tetangga, sebisa mungkin kita muliakan tetangga kita. Tadi yang saya sebutkan juga tadi di awal Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada Allah loh ini ya, dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah ini, ini siapa yang beriman pada Allah loh ini dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, ada 3 perkara Pak. Di dalam hadis yang lain ada 3 perkara jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pingin mboten Pak, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti lakukan 3 perkara ini. Nek pingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arada ayyuhibbahu Allahu fa'alaihi bisidqil hadits wa ada'il amanati wa alla yu'dhiya jarahu. Jadi barang siapa yang menginginkan untuk dicintai oleh Allah atau Allah mencintai dirinya, barang siapa yang senang kalau Allah itu mencintai dirinya, maka lakukanlah 3 perkara ini. Wajib baginya melakukan 3 perkara ini. Yang pertama adalah bisidqil hadis, yaitu jujur dalam berkata. Oh ya apa nih Pak? Jujur dalam berkata. Nah ini apa jelas iki? Apot mboten? Apot, maka ganjarane gede. Nek ganjarane sedhit nek ora apot, ganjarane kipas angin. Nah, nek kan abot. Kan ngomong bener, ngomong jujur iki abot. Ini. Ya ini bukan saya menasihati, ini saya juga menasihati
diri sendiri. Seperti ini juga saya menasihati diri sendiri. Mari kita kalau ingin Allah mencintai diri kita, nah, ya kita pelan-pelan untuk memperbaiki diri, untuk bisa berkata yang benar atau berkata yang jujur. Ini yang pertama. Biasanya nek anggere wis sepisan gelem ngapusi kuwi ya terus-terusan kadang. Ora nyandu lah itu, ya, nyandu. Yang kedua adalah wadail amanah, yaitu menepati amanah. Nah, ini melaksanakan amanah. Ketika kita diamanahi sesuatu, baik itu berupa ucapan ataupun berupa harta benda, maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, sampaikanlah itu sesuai dengan apa yang diamanahkan. Ada kata-kata ini Pak, kalau titip duit iso kurang, titip omongan iso nambah. Nih, titip duit, wah, kon ora ngerti wis loro 1.000. Nah, aku ngomongnya 200 padahal titipnya 300. Bisa. Titip omongan, ku tolong ya sampai kene kono ngene-ngene. Oh iso lebih ku. Wah, jere kae kowe ngene. Wah. Akhirnya kan jadi nanti bisa tadi itu terjadi gesekan-gesekan tadi karena titip omongannya lebih. Padahal ngomongnya main sekecap, rong kecap lah. Sini sampai kok iso 4-5 kecap. Mangel ya. Ini kalau pengen ya memang berat ini. Berat. Ya. Menyampaikan amanah. Nah, yang ketiga ini adalah wa alla yu'dza jarahu, dan dia tidak menyakiti tetangganya. Oh, nek pengen dicintai oleh Allah, 3 tadi lakukan. Pertama, berkata yang jujur, yang benar, laksanakan amanah, jangan menyakiti tetangga. Iki. Aja nyakiti tonggo. Nah, ada juga ini dalam sebuah hadis lagi Pak. Nanti di hari kiamat ini tetangga yang fakir ini nanti akan gandoli tetangga sing sugih Pak. Di hari kiamat. Jadi ada sebuah kisah di sini dalam hadis, anal jaro al fakira yata'allaqu bijaril ghina yaumal qiyamah wa yaqulu ya rabbi sal hadza lima man'ani ma'rifahu. Nah ini, jadi ketika di hari kiamat nanti ada tetangga yang sugih, yang kaya ini ketika mau masuk ini digandoli karo tonggo sing fakir. Lah, terus tetangga yang fakir tadi berkata kepada Allah, ya Rabbi sal, ya Allah tolong tanyakan kepada tetanggaku yang sugih, kenapa dia itu mencegah saya untuk berbuat kebaikan. Nah ini kenapa? Jadi ketika ada tetangga fakir ini, tetangga yang sugih kudune ya matur nuwun juga, karena dia bisa menyalurkan tadi itu. Lek ora enek lah ngeke sapa sing dikeki. Nah ini nek tanggane sugih kabeh arep ngeke sapa? Maka dia enggak bisa berbuat baik nih tadi dengan tetangga ngasih makanan dan sebagainya. Nah ini, maka tadi yang ada di atas tadi, nah, tidak sempurna iman seseorang jika dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya tadi ini tidak bisa tidur karena lapar. Nah ini, ada sebuah kisah sahabat Umar itu, Umar bin Khattab, gitu ya. Umar bin Khattab itu kebiasaannya kalau malam jalan-jalan melihat rakyatnya lah, jalan belusukan, tapi bengi, belusukannya bengi, bukan lain-lain ya,
Blusukane beda karo dhewe iki. Ya. Blusukane beda. Blusukannya itu melihat, memonitor tetangga-tetangga. Ada yang masih belum tidur atau gimana? Apa kondisinya, bagaimana, aman atau tidak? Ngono kuwi Umar bin Khattab. Di suatu itu ada rumah ini yang belum tidur, ternyata apa? Anaknya nangis. Anaknya nangis ini karena lapar. Randuwe beras. Nah, karena bingung ibunya ini bagaimana mendiamkan, nggo ngapusi, mama nggodhok watu. Kupluk lah, watu digodhok kapan puke. Wis mateng urung urungku. Urung mateng dilut meneh. Ae. Mak ngelih urung mateng. Watu kapan matenge? Nah, Umar bin Khattab itu berhenti di situ mendengar itu. Masya Allah, langsung Umar bin Khattab ini pulang, buka Baitul Mal, manggul gandum atau lagi manggul beras lah. Itu. Sahabatnya tahu pada waktu itu, Amirul Mukminin, biar saya bawa ini berasnya, engkau nggak usah bawa, biar saya saja. Apa kamu mau menanggung dosanya? Dosa yang saya lakukan. Itu ternyata terus Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam ya. Berarti respon ini. Nah, dalam dialog tadi itu anak dengan anak ibunya tadi itu, ibunya bilang, ini gara-gara Umar bin Khattab ini. Karena suamiku ikut perang mati, jadi tidak ada yang mencarikan nafkah lagi. Nah, Umar tadi dengar itu, langsung pulang mau ambil cara beras sekandi, panggul dewe. Mau dipanggulin sama sahabatnya nggak boleh. Biar saya yang bawa, karena ini saya yang salah. Nah ini, panggul Assalamualaikum. Ya, Bu, ini ada beras dari Umar bin Khattab. Nah, ibunya nggak tahu kalau depannya itu Umar bin Khattab. Itu hebatnya Umar itu. Umar itu suka nyamar deh, suka nyamar. Nah, ini Umar bin Khattab itu sekelas khalifah. Tambalan jubahnya itu 12. Jubah ini tambalannya rolas. Lek dhewe iki piro? Ra ono, belum titik buang. Nah, ini ditambal sampai 12 tambalannya. Ya. Nah, akhirnya tadi itu, maka ketika kita punya tetangga yang kita harus peka. Kita harus peka. Nah, tujuan dari program kita yaitu kotak keliling itu ya salah satu itu, kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada nanti ini masuk ke kas ini, tidak ada. Nah, itu nanti murni untuk kepentingan sosial. Tidak ada untuk membiayai, ini tidak ada. Nanti semuanya kepentingannya untuk sosial. Ini itu sudah kita niatkan ke situ. Nah, ini salah satunya tadi itu. Maka dengan tetangga kita ini juga harus saling menghargai. Harus saling menghargai, saling memberi. Ketika diberi tetangga, lek diwai apa wae ya kudu diterima. Seneng gak seneng ditompo, gitu loh. Perkara ora dipangan kok dhisik. Niki, aku ora doyan lah kono bali. Aja, iku ngloroke ati. Ya, ditompo dulu atau diterima dulu. Nah, nanti di belakang misalnya nggak seneng, nah jangan sampai kelihatan tadi itu. Ketika kita tidak senang. Nah, ini. Maka dalam sebuah hadis juga Rasulullah ini bersabda, janganlah kamu menghina pemberian tetangga walaupun hanya sikil wedhus. Nah ini mosok dhewe dikai sikil wedhus iki nang tanggane piye salah. Kira-kira nek jenengan wah orang daging mah sikil wedhus. Ngopo iki? Nah
Ini la tahqirona, ojo ngenyek tenan. Itu, janganlah kamu menghina pemberian tetangga walaupun itu hanya sikil wedhus. Lah nek tangga ki ngeki apa wae iku ditampa. Ngene nggo nglegake ati. Itu. Walaupun misalnya kita doyan atau enggak wis engko urusanku, sementing tampa dhisik. Oh matur nuwun. Oh iya. Tanpa matur nuwun. Wah, bahaya ini. Ya, karena apa? Dalam hadis, barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan manusia, maka tidak akan dia bisa bersyukur kepada Allah. Lah wong karo menungso ora gelem ora iso berterima kasih, apa meneh karo Allah. Hadisnya apa Pak Ustaz? Kuwi ya. Hadisnya kuwi ya. Ini. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia nggak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para bapak-bapak jamaah sekalian, mari kita dengan tetangga kita jaga kerukunan kita berbuat baik kepada tetangga kita. Minimal kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada tetangga kita, minimal adalah jangan menyakitinya. Baik dengan lisan, perbuatan dan sebagainya, itu jangan sampai menyakitinya. Karena tadi itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Orang muslim adalah orang yang bisa memuliakan atau berbuat baik kepada tetangganya. Nah, ini walaupun tetangga kita ini orang pernah apik karo dhewe, kalau kita balas dengan ketidakbaikan lagi, itu podo wae dhewe iki karo tangga iki ana bedane mau. Ya, kita dengan tetangga kita tukang ngene, tukang ini, lah kok dibales, berarti tidak ada bedanya kita dengan tetangga kita. Nah, itu. Jadi ya ini latihan, enggak iso langsung majegagik iso ora iso. Majegagik ya. Ya. Ora iso. Jadi latihan. Semua itu melalui latihan. Nah, ini latihan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada keterangan yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu memang kekurangan saya. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada para jamaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.